Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu jaloko temurun sapa sira kabeh, jalok ar-rizqa ing rizki bisodakoti kelawan sodakoh, wal bukurulan utawi esuk-esuk iku mubarakun berkah, yazidu kang nambahi opo bukur fi jami'in ni'ami ing dalem sekabehane pira-pira nikmat, khususon kelawan khusus fir rizki ing dalem rizki. Nah, ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika kita ingin meminta rizki kepada Gusti Allah, meminta diturunkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya yaitu dengan cara sodakoh. Jadi sodakoh itu adalah cara untuk meminta rizki kepada Gusti Allah. Cara agar rizki itu mudah turun, ya cara termudah yaitu dengan sodakoh. Jadi sodakoh itu bisa memudahkan seseorang untuk mendapatkan rizki. Jadi bukan malah sodakoh itu malah menjadi orang rugi, enggak itu ya. Jadi justrulah karena sodakoh itulah rizki itu bisa datang. Terus di pagi hari adalah waktu yang sangat berkah, waktu yang sangat mubarak itu ya, sangat berkah itu pagi hari. Lah kenapa yazidu fi jami'in ni'ami? Jadi semua nikmat itu bisa tambah ketika di pagi hari. Wah, pagi hari itu bisa kemudian seger, bisa hafalan, bisa berangkat kerja, berangkat sekolah. Jadi nikmat itu kumpul semuanya ada di pagi hari. Khususon fir rizki, yang paling khusus adalah nikmat rizki ya. Jadi kalau kepingin kemudian mendapatkan rizki yang banyak, tadi caranya sodakoh. Yang kedua, yang mencari rizki dimulai dari pagi hari ya, kira-kira seperti itu. Wa husnul khatti utawi bagusaken tulisan iku min mafatihir rizki, termasuk saking piro-piro kuncine rizki. Nah itu ya, jadi memperbagus tulisan juga termasuk daripada kunci rizki. Jadi kalau kemudian kepengin rizkinya bagus, ya membuat tulisan yang bagus. Tulisan bagus itu bukan yang apik, yang rapih itu maksudnya itu ya. Jadi cara menulisnya itu harus rapih, dari baris ke baris, dari lembar ke lembar, itu harus bisa dibaca, itu juga penting. Wa bastul wajhi utawi sumringahe wajah, watibul kalami lan baguse ucapan iku yazidu nambahi opo bastul wajhi, watibul kalami nambahi fil hifdi ing dalam apalan, warizki lan rizki. Jadi wajah yang sumringah, omongan yang bagus itu juga bisa menambah rizki, bisa memperkuat hafalan. Jadi orang itu jangan merengut itu ya, harus sumringah, harus seneng gitu ya. Jadi wajahnya itu dilihat berseri-seri itu. Nah kalau bisa seperti itu, sudah wajahnya berseri-seri, ditambah lagi omongannya bagus, wah, maka hafalannya itu kuat dan rezekinya itu juga bisa bertambah. Wa anil Hasani, lan saking Sayyidina Hasan ibni Abi Thalib, ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, opo
kunsul finai utawi nyapuni latar tahu halaman, utawi nyapuni latar, wa husnul ina ilan basuh piro-piro wadah, iku mujlibatun marekaken lil hina maring kekayaan, maring sugih, lil hina maring sugih. Ini kata Sayyidina Hasan bin Ali itu ya. Jadi kamu kepengin sugih, kamu kepengin kaya. Nah, salah satu caranya yaitu kunsul finai, membersihkan halaman. Halaman apa? Halaman rumah, halaman masjid. Nah, itu termasuk daripada min asbabil hina, termasuk daripada sebab-sebab orang itu bisa menjadi kaya. Bersihan itu. Wa hasul inai, ya asah-asah itu ya, ngumbah-umbah itu, mencuci itu juga termasuk daripada asbabul hina. Jadi menjadi sebabnya orang itu mendapatkan kekayaan. Jadi artinya apa? Ya kita sebagai umat muslim itu dituntut untuk bebersih itu ya. Halaman rumah bersih, pakaian-pakaian bersih, cucian piring bersih, gelas dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bisa menjadi orang kaya, kira-kira kayak gitu. Wa aqwal asbabil jalibati, utawi luweh kuat-kuate piro-piro sebabe kang marekaken lil muhassilati al muhassilati tur kang ngasilaken lir rizki maling rizki iku iqamatus sholati jumenengaken salat bit ta'zimi kelawan ta'zim wal khusyu'i lan khusyu'. Wa ta'dilil arkani lan nyempurnaaken pira-pira rukun, wasairil wajibatiha lan sekerine pira-pira wajibe salat, wasunaniha lan pira-pira kesunane salat, wa adabiha lan pira-pira adabe salat. Ya, yang lebih mendekatkan rizki itu lebih daripada yang lain itu yaitu dengan cara mendirikan sholat dengan ta'zim, dengan mengagungkan. Artinya apa? Ya sholatnya itu harus serius. Sholatnya itu harus betul-betul merasakan bahwa kita itu sedang sholat, sedang menyembah kepada Gusti Allah. Wal khusyu', ya, lebih-lebih lagi sholatnya harus khusyu'. Nah, itu bisa mendatangkan rizki, itu mendekatkan kita kepada rizki. Lah, termasuk daripada bagian khusyuk apa? Wa ta'dilul arkani, yaitu menyempurnakan rukun. Jadi sholatnya jangan asal sholat gitu ya. Jadi termasuk daripada memperhatikan rukun-rukun sholat, terus wasairil wajibatiha dan memperhatikan wajib-wajibnya sholat, wasunaniha dan memperhatikan kesunahannya sholat, itu juga bisa mendatangkan rizki. Yang paling penting lagi wa adabiha, dan sholatnya itu harus memiliki adab. Lah, sholat yang seperti apa yang memiliki adab? Ya gampang, menggunakan pakaian yang suci. Nah, itu termasuk itu ya. Jadi misalnya kan laki-laki itu kan auratnya dari atas pusar sampai bawah lutut. Nah, masa sholat cuman ngau kayak getok, ya kurang adab. Sah nggak sholatnya? Sah, tapi adabnya kurang. Ya sebagaimana kita ketika ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, sama ketika ketemu dengan Gusti Allah, ya harus menggunakan adab, menggunakan pakaian yang rapih dan bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Terus menyempurnakan rukun itu ya, rukunnya, terus wajib-wajibnya sholat. Syukur bagus, sholatnya ditambahi dengan kesunahan sholat, membaca doa iftitah, membaca tasbih ketika ruku, ya, membaca hamdalah ketika i'tidal, membaca tasbih ketika sujud, doa ketika duduk iftiros, membaca sholawat Ibrahim ketika
tahiyat dan lain sebagainya itu. Wa wa sholatud duha utawi sholat duha fi zalika ing dalem mengkono fi zalika ing dalem mengkono al jalibatu al muhassilatu lirrizki iku ma'rufatun istikawruhi masyhuratun turkang masyhur atau terkenal gitu ya. Nah ini sholat duha juga itu ya, udah masyhur itu ya, bahwa sholat duha ya termasuk daripada sholat yang bisa mendatangkan rizki gitu ya. Doanya gimana? Allahumma inkana rizki fis samai fa'anzilhu. Jadi emang sholat duha itu ya sholat yang khusus itu ya, untuk kita itu meminta rizki kepada Gusti Allah. Kalau kita merasa rizkinya kurang, kalau kita merasa rizkinya belum cukup, ya lakukanlah sholat duha itu. Doanya sih serius itu ya. Allahumma inkana rizki fis sama, ya Allah jika rizki itu ada di langit, fa'anzilhu maka turunkanlah. Wa inkana fil ardi fa'akhrijhu, jika rizki itu ada di dalam bumi maka keluarkanlah. Terus wa inkana muassaran fayasirhu, ya Allah jika rizki itu susah maka mudahkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatauhirhu, ya Allah jika rezeki itu masih bentuknya haram, halalkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, ya Allah jika rezeki itu jauh, tolong dekatkanlah. Terus bihaqqi duhaika wa bahaika ila akhirih. Jadi emang sholat duha itu masyhur, sholat yang digunakan untuk meminta rezeki kepada Gusti Allah itu ya. Wa qira'atu suratil waqiah, lan maca surat al-waqiah khususon kelawan khusus bilaili ing dalam waktu wengi, waktan naumi yo waktu Arab turu. Membaca surat waqiah ketika malam atau waktu sebelum tidur itu. Jadi kalau sebelum tidur, kalau kepengen tambah rizkinya, membaca surat al-waqiah. Wa qira'atus suratil mulki, lan maca surat al-mulk, wal muzammilan surat muzammil, wal laili idza yahsha lan surat al-lail, wal laili idza yahsha, wa alam nasrah lan surat al-insirah, alam nasrah laka sadrak itu ya. Wa hudurul masjidi, lan nekani masjid qoblal adzani ing dalam sadurunge waktu azan. Wal mudawamatu lan ngelanggengake alat taharati ing atase suci. Wada'u sunnatil fajri, lan ngelakoni salat sunnah fajar. Wal witri, lan salat witir fil baiti ing dalam umah. Tuh ya, jadi kalau kepengin sugih, kepengin duit-duit akeh, itu maca surat al-waqiah sebelum tidur, membaca surat al-mulk, membaca surat al-muzammil, membaca surat al-lail, membaca surat al-insirah. Itu ya, makanya ketika habis isya di sini itu baca surat al-mulk sama al-insirah. Bahkan al-insirah itu setelah melaksanakan sholat. Nah itu asbabnya, yaitu bisa mendatangkan rizki, bisa memudahkan rizki itu bisa datang ke diri kita, itu seperti itu. Wa hudurul masjid qoblal adzan, ya, mendatangi masjid sebelum adzan, ya, bukan mendatangi masjid ketika sudah rakaat pertama, apalagi malah tidak menangi imam sholat. Wah itu rizkinya adoh nemen itu ya. Jadi ya kalau kepingin rizkinya gampang, hidupnya nikmat, datang ke masjid, syukur bagus sebelum adzan itu ya. Jangan malah sudah salamnya imam. Itu terlaluan itu. Wal mudamatu ala taharah, dan dawamakan melanggengkan sesuci. Nah, istilahnya kan dawamul wudu itu ya. Jadi mendawamkan wudu itu ya. Jadi badan itu selalu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi, kalau batal mandi dan lain sebagainya. Jadi mendawamkan kesucian ya. Jadi diri kita itu selalu suci itu kalau kepengin
kepingin sugih itu seperti itu. Wa ada'us sunnatil fajri, dan melakukan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu apa? Sholat sebelum sholat subuh, atau yang kita kenal sebagai dengan qobliyah subuh itu ya. Jadi kalau subuh habis adzan, syukur-syukur ditambahi qobliyah itu ya. Kalau berangkatnya gasik itu seperti itu. Terus ya misalnya gini, misal kalian sedang melakukan sholat qobliyah apapun itu ya, lah terus tiba-tiba qomat, ya udah sholatnya nggak usah tambah cepet, biasa aja nggak apa-apa gitu ya. Lagi sholat qobliyah baru rakaat pertama terus qomat, langsung sholatnya banter nemen, ya nggak usah, biasa aja. Selesaikan sholatnya itu dengan khusyuk dulu, baru habis itu ikut imam. Sama ketika berangkat ke masjid, misalnya kalian baru sampai di STKIP atau di mana ke STKIP Putri sana, lah terus qomat, ya udah nggak usah lari. Lah kenapa? Nanti kalau lari-lari bisa capek, habis itu ngosan sholatnya malah jadi orang fokus itu seperti itu. Lah terus kalau nggak lari-lari nanti nggak diabsentat, ya berarti salah dewek, tekannya telat itu seperti itu. Kalau nggak lari-lari nanti di alfa, kalau di alfa nanti dipajang, ya berarti harus disiasati dong. Berarti berangkatnya itu tank, adzan mulai Allahu Akbar, langsung ambil air wudu, langsung berangkat. Nah, sholat witir itu juga dilakukan. Lah syukur-syukur gini, misalkan adzan itu ya, nanti kalian sholat subuh dulu sebelum berangkat ke sholat sunnah qobliyah subuh itu sebelum berangkat ke masjid itu juga apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya di masjid saja. Wa alla yatakallama, lan yento ora ngomong sapa talib bikalami dunya kelawan omongan dunya ba'dal witri ing dalam sakwise salat witir. Nah kalau bisa itu jangan pernah membicarakan perkara-perkara yang sifatnya duniawi setelah melaksanakan sholat witir. Terus ngapain? Ya zikir dulu, doa dulu kepada Gusti Allah itu seperti itu. Wala yuksira lan orang ngakehaken sapa talib, ngakehaken majalasatan nisai ing pelungguhane pira-pira wong wadon illa inda hajati, kejaba ing dalem nalikane hajat, kejaba ing dalem nalikane ana urusan itu boleh ana hajat itu. Lah hindarilah duduk-duduk di tempat duduk yang di situ banyak perempuannya. Kenapa? Kalian tahu sendiri itu perempuan kalau sudah ngumpul pasti itu ya, pasti itu rumpi ngomongannya orang genah, ngomong skincare lah, ngomong seblak lah, ngomong inilah, ngomongin joget TikTok sing viral kayak apa lah, ngomongin tren ini dan sebagainya itu ya. Jadi kalau bisa ini baik perempuan atau laki-laki itu ya, hindari duduk-duduk bareng dengan banyak perempuan karena nanti orang genah jadinya. Ini bukan kata saya itu ya, ini kata kitab taklim ya. Kecuali illa indah hajatin, kecuali emang ada urusan apa, misalnya lungguh barengnya karena belajar, karena ngaji, karena takror, karena musyawarah, karena rapat dan lain sebagainya. Wa alla yatakallama lan yento orang ngomong sapa talib, orang ngomong bikalamin kelawan omongan lahwan kang ngawur, khairu mufidin kang ora ana manfaate, ora ana faedahe lidinihi maring agama wa dunyahu lan dunyane talib. Hindarilah omong-omongan sing ngawur, omong-omongan sing lahwa, sing rusak. Kenapa? Karena omongan-omongan rusak itu nanti bisa menyebabkan terhalangnya rizki. Omonglah perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat, apalagi omongan-omongan yang ngawur tentang agama dan tentang dunia itu ya. Biasanya kan ana wong sing ngedobris itu, kayak seolah-olah paham banget dunia itu, paham banget masalah agama. Nah itu jangan. Jadi omonglah sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang faedah. Waqila
Wakilalan den ngendiaken sapa man utawi wong iku istahola ketungkul sapa man bima kelawan perkara la yaknihi kang ora maedahi apa ma ing man yafutu mongko pedhot hu ing man apa ma perkara yaknihi kang maedahi apa ma ing man. Jika orang itu sudah kadung ngomong, sudah seneng ngedubris ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kedepannya pasti orang itu juga akan seperti itu. Ya, jadi omongan yang tidak bermanfaat ini itu akan membuat celaka, membuat kerugian yang sangat besar itu ya. Nah, salah satu kerugiannya apa? Ya ngomong omongan ngedoblong ya nggak ada isinya itu ya. Qala sopo barza jamharu idza ra'aita ing dalam ari kalane ningali sira ningali ar-rajula ing wong lanang yuksiru kang akeh sapa rajul ngakehake al kalama ing omongan fastaikin mongko yakinaken sira bijununihi kelawan edane rojul. Jika kamu melihat seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan yang banyak ngomonge, akeh ngedubrise, akeh ndobole, langsung saja kamu yakini bahwa dia adalah orang gila. Kenapa? Karena orang gila itu omongannya orang genah. Sekarang banyak sekali orang-orang itu akeh dobole ya, kayak yang kemarin itu ya, kata Syekh Hasanusi itu. Jadi katanya pernah hidup itu selama berabad-abad itu banyaknya orang itu yang akeh goroe, bukan akeh jujur ya, seperti itu. Jadi termasuk daripada ciri-cirinya orang gila ya akeh ngomong tapi omongannya orang genah. Ya, kalian lihat di video-video itu ya, ODGJ itu ditakoni apa, jawabnya apa, ceritanya apa. Nah, itu asbabul junun itu ya. Alamatul junun, tanda-tandanya orang gila. Apa omongannya dobol dan akeh gitu ya, akeh. Wah, saya bisa ilmu hikmah. Saya bisa ngundang jin. Saya bisa ngundang jin korine si A. Saya bisa ngundang jin korine si B. Itu seperti ini. Saya itu dulu ya ketika di pondok punya teman itu ya. Dia itu meyakini dirinya itu bisa memanggil jin korin. Lah jin korin itu apa? Jin yang katanya selalu nempel dengan kita. Jadi misalnya saya kepengen ngundang jin korin si Tio. Diundang sama saya, dimasukkan ke medianya orang siapa. Terus nanti tanya-tanya tentang si Tio itu bagaimana, kayak gini. Nah, itu dulu teman saya ngundangi jin korine santri putri, bisa kenal gege. Dan pada percaya saat itu ya, misalnya kan ada teman saya yang sedang dekat sama perempuan, misalnya lagi suka sama perempuan, dan dia nyuruh teman saya lagi yang bisa itu tadi ngomong, coba diundang akan si kayak jin korine, si kayaknya aku pengen ngerti kelakuannya keprimen, senangnya mangan apa itu. Dan saat itu kami percaya aja itu masih kelas 1 di pondok itu masih kelas 1 masih begitu polosnya lah. Kami melakukan atraksi itu sekitar jam 12 sampai jam 1 malam itu ya. Ketika semua orang ada pada tidur, kami di seketan lemari itu tarik-tarikan. Itu ya. Nanti takon-takon ini ada tugasnya yang menanyai itu. Siki senangnya makan apa? Siki lagi apa? Siki sifatnya keprimen itu. Kok jin korin apa nih? Oh, malu kayak gitu. Ya Allah. Dan kami saat itu ya percaya aja. Dan kami hebat sekali ya. Setelah kesini astagfirullah, ternyata itu dobolan gitu ya. Ampun. Kalau ada barang hilang itu kami dulu kayak gitu. Ketika ada barang hilang dikumpulkan satu kamar itu, habis itu diberi minum satu-satu. Habis diberi minum, nanti ada yang atraksi di tengah. Gitu kan. Nanti di lemarinya, misalnya yang hilang uangnya, lemarinya nanti kayak gitu lemarinya.
Nah, katanya setiap lemari itu ada jinnya. Ini tarik jin yang ada di lemari, dimasukkan ke orang, tanya siapa yang ngambil. Pasti jinnya jawab kayak gini, yang ngambil itu ciri-cirinya kayak gini, orangnya kayak gini. Lah kalau emang jinnya tahu, sebut aja dong namanya siapa, kayak itu kan. Sebut namanya nggak bisa. Kalau namanya nggak bisa disebut, itu melanggar apa kira-kira pokoknya. Kuncinya cuma ciri-ciri tok. Akhirnya kami banyak suudon. Oh jangan-jangan si A, jangan-jangan si B. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang ketemu. Tapi terus dilakukan terus. Hilang kayak gue maning, hilang kayak gue maning. Ya Allah, kayak ikhtiarnya kayak gitu terus. Dan saat itu kami percaya aja itu. Soalnya yang atraksi itu kakak kelas itu ya, kakak kelas. Jadi kami dikumpulkan sama kakak kelas, ditunjukkan atraksi itu. Nanti dipanggil kakak kelas yang bisa dukun itu ya, undang set itu yang ya Allah. Seperti itulah itu ya. Si ndobol itu ya, ndobol. Bijununihi itu ya, wong edan gue ya. Wong edan seperti itu. Qala wa qala lan ngendika sapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iza tamma ing dalam ari kalane sempurna opo al aklu akal, iku nakso secuil opo al kalamu omongane. Ciri-ciri ya akal yang sempurna itu adalah orang yang sedikit ngomongnya. Kalau kau ngomongnya akeh, berarti akalnya orang sempurna. Betul itu ya, saya itu benar-benar melihat banyak sekali orang-orangnya seperti itu. Wah, ngomongnya ngedubris teman, padahal dia tidak tahu apa-apa. Jadi ketika orang itu akalnya sempurna, maka dia akan ngomongnya sedikit. Maksudnya gini, ngomong sedikit itu artinya ngomong yang perlu saja. Orang itu pinter, coba kalian lihatlah orang-orang pinter, ya ngomongnya di bidangnya dia aja udah, nggak ngomong ngalor ngidul ya. Orang yang ngomongnya ngalor ngidul ya ciri-cirinya min naksil akli itu ya, jadi akalnya itu kurang gitu ya. Jadi orang yang akalnya kurang pasti omongannya panjang kali lebar kali tinggi. Dia seolah-olah tahu A, tahu B, tahu C, tahu D, tahu E. Wah, ya orang-orang yang itu biasanya main-mainnya ngerti politik lah, ngerti perdukunan lah, ngerti cari kerja kayak apa lah, ngerti caranya kayak gila, ngerti kayak gila, padahal dheweke nganggur, dheweke orang kerja, dheweke pengangguran, dheweke orang sekolah itu ya. Dan biasanya banyak sekali orang yang percaya itu kayak gitu itu ya. Coba wis nanti kalian berapa tahun lagi lulus? 1 tahun lagi. Nanti kalian akan menemukan bagaimana dunia itu berbicara sama kalian. Kalian akan melihat sejatinya orang-orang itu seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita apa sih yang belum tahu. Nanti kalau udah bergaul sana-sana, kalian akan merasakan ya Allah, iya ya gitu ya. Itu seperti itu. Betul itu ya. Jadi orang yang kemudian akalnya sempurna, maka dia akan sedikit ngomongnya itu. Nah, orang yang akalnya nggak sempurna, wah ya tahu sendiri itulah. Qala sapa al musannifu rahimahullah taala, ittafaqo cocok limareng ingsun fi hadal makna ing dalam ikilah makna opo syi'run syair. Jadi musannif itu cocok sama syair ini. Apa syairnya? Iza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bi humkil mar'in kana muksiran anutku zainun wasukutu an-nuktu zainun wasukutu salamatun fa idza nataqta fala takunu muksiran ma in nadimta ala sukuti marrotan walaqad nadimta alal kalami miraron. Iza tamma ing dalam ari kalane sempurna opo aklul mar'i akale wong, opo aklul mar'i akale wong, kala mongko secuil opo kalamuhu omongane mar'i, wa aikin lan yakino siro bihumkil mar'i kelawan kumprunge wong
bihumkil mar'i kelawan kumprunge wong in kana lamun ono sapa al mar'i ono iku muksiron kang akeh omongane. Jadi tadi ya, jadi orang yang kemudian akalnya sempurna maka dia akan sedikit ngomong, seperti itu. Lah, yakinlah kamu bahwa orang-orang yang kumprung itu ya wong sing ya compong, compong apa sih ya? Ya orang sing ya kumprungan, apa bahasa Indonesianya apa sih ya? Ongrongan itu ciri-cirinya adalah muksiron, yaitu banyak sekali omongane, banyak sekali ngedubrise, banyak sekali ndobole. Nah, itu. Jadi ciri-ciri orang sing kumprung ya akeh omongane, itu seperti itu. An-nuktu utawi ucapan utawi omongan iku zainun penghias, wasukutu utawi meneng iku salamatun keselamatan. Faiza natokta mongko ari kalane ngucap sapa sira fala takun. Di situ takunu apa takun? Ada wawunya apa enggak? Enggak ada ya. Fala takun mongko ojo ono sapa sira ono iku muksiron kang akeh omongane. Lah diam itu adalah keselamatan, sedangkan berbicara itu adalah perhiasan. Lah maka karena ngomong itu adalah perhiasan dan diam itu adalah keselamatan, kamu kalau mau ngomong itu jangan banyak-banyak. Artinya ngomong omongan yang perlu-perlu saja. Kalau memang tidak tahu ya katakan tidak tahu. Tapi karena gengsi ditanya, wah akhirnya jawabnya ngawur dan ngawur sengawur-ngawur itu ya. Karena jawabnya ngawur, akhirnya malah jadi celaka. Harusnya kamu diam. Kalau kamu diam maka kamu selamat. Jangan-jangan orang yang tanya itu bukan tanya tapi ngetes gimana? Setelah ngetes, wow kamu kelihatan sekali bodohnya ya udah nggak selamat. Oke, kalau nggak tahu ya diam, kalau tahu ya ngomong. Kenapa? Karena kalau ngomongnya sesuatu yang tahu maka omonganmu adalah perhiasan. Oh, dia orang yang cerdas, dia orang yang gagah, dia orang yang berwibawa, dia membicarakan sesuatu yang dia betul-betul paham dan tahu ya. Nah, si Ibra takoni tentang darah. Ibra darah ki si kepriwen anune mabure misalnya. Jawab lah takoni mari si L ya udah dadi si L ora pernah dolanan darah misal seperti itu. Lah si L jawab ya wis dadine ora selamanya L takoni L ngerti darah ora ngerti wis selamat sokot diam gitu ya. Jadi an-nuktu zainun was-sukutu salamatun. Catat betul-betul itu ya. Ini karena setiap hari kalian ngomong sih, catat betul-betul ya. As-sukutu salamatun, an-nuktu zainun. Pokoknya saya itu berprinsip ngomong yang saya tahu saja ya. Kalau saya nggak tahu saya diam, pasti saya selamat. Kalau saya tahu dan ngomong, saya pasti akan menjadi perhiasan emas. Omongannya itu keluar mutiara itu ya. Jadi makanya kenapa ada kata-kata mutiara ya, karena dia membicarakan sesuatu yang dia pahami gitu ya. Makanya keluarlah nama istilah kata-kata mutiara ini dari ini an-nuktu zainun ya, omongan itu adalah perhiasan. Nah diam itu adalah emas. Dan ini was-sukutu salamatun ya. Kalau kita punya emas pasti akan selamat. Emas itu kan harganya tidak pernah turun. Kapanpun itu emas pasti akan naik. Kalau kita punya emas selamat uripe kasarnya ngomong pada baik wong sing menang baik ya selamat ya. Diam adalah emas ya. Tuh ma inna dimta ora getun sapa sira alas sukuti ngatasi meneng marrotan kelawan saambalan walakon dadim talan yakti teman-teman getun sapa sira
alal kalami ing atase omongan miroron kelawan akeh atau miroron kelawan ya akeh bolak-balik itu kelawan akeh. Nah ini jika kamu diam ya, maka kamu hanya punya satu penyesalan. Lah tapi jika kamu ngomong dan salah maka penyesalannya itu banyak. Contoh misalnya si Lutfi lepan lunga maring karang pocong, lepan tuku iwak misalnya, lepan tuku apalah. Lah si Tio ngerti ge bahwa toko ikannya itu sedang tutup. Nah tapi si Tio nggak ngomong ke Lutfi, padahal Tio tahu Lutfi mau pergi ke karang pocong mau beli ikan. Dah setelah Lutfi pergi ke sana, pulang lagi Lutfi tutup, pulang lagi, akhirnya Tio diam, ya kan? Lah diamnya Tio itu hanya punya satu penyesalan. Itu kan nyambi ngomong maring Lutfi ya, ada yang ngomong maring Lutfi, minimal ya Lutfi orang lunga maring karang pocong. Tapi karena yang orang ngomong akhirnya menang baik. Akhirnya menang. Akhirnya Lutfi mangkat maring karang pocong. Ya udah. Diamnya si Tio cuman hanya diamnya si Tio tadi penyesalannya cuman satu karena nggak ngomong sama Lutfi. Lutfinya juga nggak tahu karena Tionya nggak ngomong. Ya udah Lutfinya cuman ya udahlah toko ikannya tutup, gimana lagi, saya akan balik lagi besok. Lah tapi kalau ngomong misalnya ternyata toko ikan di sana itu tutup, si Tio ngomong, si Lutfi takut ke Tio, nyong bantu ke iwak jere konsi toko iwak ning kana tutup apa buka ya? Tio dengan pedenya jawab, buka Vi, yakin setiap dinake buka. Mana sih coba si tuku bae ora buka iris kuping nyong, misalnya kayak gitu misalnya ya kan. Ternyata Lutfi berangkat anjuk mana tutup. Lutfi balik maning sih salahna siapa? Tio wis salah disalahna pisan ya. Wis kowe ngisuk-ngisuk dibahas maning gara-gara kok nyong maring karang pocong bensinnya enteng. Nyong kiye nyong pirang-pirang. Wah, jadi kalau ngomong salah itu penyesalannya berkali-kali. Tapi kalau kita nggak ngomong ya gara-gara sesuatu itu ya paling penyesalannya cuma satu gitu ya. Jadi ngomong salah itu lebih berbahaya daripada nggak ngomong gitu ya. Nggak ngomong sesuatu yang benar itu ya, misalnya yaitu mending karena diam itu ya. Misalnya cuma satu tok seperti itu. Ya sekarang itu banyak sekali lah ya para kiai ustadz influencer yang dulu buat videonya A. Nah sekarang dia tobat buat video B. Ya mau gimana pun video yang lama pasti akan dimunculkan terus dibanding-bandingkan, terus kemudian omongannya kayak gini, kemudian omongannya kayak gini, omongannya kayak gini, nah, terus dibanding-bandingnya itu ya, karena ngomong itu ya, akhirnya penyesalannya berkali-kali lipat. Jadi kalau salah dan tidak ngomong itu penyesalannya cuma satu, nah, tapi kalau ngomong terus salah itu penyesalannya berulang-ulang kali seperti itu. Ya kayak gini aja contoh, misalnya kalian itu ya menyatakan cinta. Setelah menyatakan cinta kalian ditolak, wah pasti penyesalan berkali. Coba nyong harus ngomong sekalian, nyong ngomong nyong isin lah kiye lah kepikiran terus sedawan-dawan urip itu ya. Nyong ditolak singkai. Lah nggo sing wadone ngomong, wah kayaknya bocah lanang sing tertolak di nyong, wah dadi omongan akeh wong, dadi dihujat dan lain sebagainya lah ya. Coba kalau kamu cinta dan kamu nggak ngomong, diam aja sampai seterusnya, udah nggak ada yang tahu, yang nyesel cuma diri sendiri. Minimal orang lain nggak ikut menghujat. Nah coba kalau ditolak, kok kita senembak ya ditolak ya, hahaha gitu ya. Setiap ada pembahasan tentang cinta, dia pasti akan disudutkan terus karena cintanya ditolak, seperti itu. Jawa Doni juga sama dan sebagainya itu ya. Apalagi perempuan, kok perempuan menyatakan cinta dan ditolak, gitu ya, sakitnya luar biasa itu ya. Makanya aja cinta-cintaan wis lah ya. Kemarin gimana bunyinya? Ulangi lagi itu. Anak kemarin. Nah itu ya. Fakultu zarini wahdarini fa innani sahaftu bidahsilil ulumi wa kasfiha. Wes kalian kalau sedang pada jatuh cinta ngomong maring pasangan nih, zarini, wes tinggalkanlah aku, wahdarini dan izinkanlah aku. Kenapa? Fa innani sahaftu bitahsilil ilmi, karena aku ini adalah orang yang sedang mencari ilmu, wal kasafi, dan saya itu kepingin sekali menjadi orang pintar. Itu ya jalanang misalnya dia bocah wadon sing ayu, wes ngomong maring jawadone, jawadon
aja mani nyandra nyong. Kalian itu ngaji nggak sih kemarin? Gak berangkat ya itu ya. Itu coba tuh dilihat itu di atas ada itu. Salamun alaman tamaitani bitorfiha walam atil huddaiha walam atit torfiha gitu ya. Jadi seorang santri itu sedang dilanda jatuh cinta. Siapa yang membuat dia jatuh cinta? Dia adalah perempuan yang sangat anggun, pipinya sangat merah, matanya sangat cantik gitu ya. Lah dia itu satabdani wa asbatani fata malihatun. Dia itu menyandra aku ikut tersandra di hatinya. Sampai-sampai aku itu tahayyarat al-auhamu fi kunhi wasfiha. Aku itu sudah tidak lagi bisa berpikir jernih itu ya. Pikiranku kacau karena disandra hatiku oleh dia. Maka apa? Sebagai santri yang baik, fakultu, aku mengucapkan kepadanya, zarini wahdarini. Berilah aku izin, tinggalkanlah aku. Kenapa? Fa innani sahaftu bitahsilil ilmi bitahsilil ulumi wa kasfiha. Karena aku ini adalah laki-laki yang sedang berjuang untuk mendapatkan ilmu. Karena aku adalah laki-laki yang berjuang untuk menjadi orang yang pintar. Harusnya kayak gitu. Wali fitulabi fadli wal ilmi dan wattuqolan. Aku ini orang yang sedang mencari keafdolan ilmi dan aku ini sedang mencari ketakwaan kepada Gusti Allah. Nah, harusnya kayak gitu harusnya. Jalanang Jawa terus kayak kenapa ngomong mari jalanang wis fahdarini wahdarini fa innani. Dicatat gue di saudari wallpaper HP itu ya kalau bisa itu ya. Aduh, itu salah satu gangguan ya. Salah satu ujian orang sedang mencari ilmu adalah dilanda jatuh cinta. Saya sering bilang itu ya, Laila dan Majnun. Qais kan sedang mencari ilmu. Qais itu anaknya kepala suku, Laila itu juga anaknya kepala suku. Disekolahkan bareng. Nah ketika sekolah mereka berdua jatuh cinta. Ketika mereka berdua jatuh cinta, mereka dina pacaran terus. Akhirnya sama bapaknya si Lailanya dibawa pulang, disandra di rumah itu ya. Sampai kemudian Lailanya mati, Qais itu tidak pernah mendapatkan balasan cinta dari si Laila itu seperti itu. Dan itu akhirnya apa? Ya Qais itu jadi wong gila, maka disebut dengan Laila Majnun. Ya, seperti itu. Laila Majnun kayak Qais gila gara-gara cinta. Qais itu gila dari umur remaja itu ya, dari umur sebelum 20 tahun sampai dia mati kepikiran Laila itu ya. Padahal dia sebelumnya adalah pelajar. Sampai dia akhirnya disembuhkan. Ketika sembuh kayak gitu lagi kimutan namanya Laila, pusing maning, gendeng maning. Terus akhirnya sembuh lagi, akhirnya berangkat haji. Mungkin hari di haji, mungkin sembuh. Setelah pulang dari haji, pulang lagi ke tempatnya, kimutan maning, Laila maning, kayak gitu lagi. Dan terus gitu terus. Terus udah sembuh lagi tuh kok ada orang yang menyebutkan Laila. Dia langsung pusing itu kepalanya, pikirnya langsung buyar itu ya. Pokoknya disebut kata Laila saja, wah langsung si Qais itu jadi gila lagi. Seperti itu. Jam berapa ge? Jam 6 ya. Bismillah ya, besok khatam ya, ge, selembar maning. Ya Allah, ada yang sedang jatuh cinta di sini. Jawa tentang kalah ya. Aja pada jatuh cinta wis. Kalau kalian hati sedang jatuh kepada seseorang, langsung kalian berdiri lagi tegak. Akim, saya itu adalah orang yang bisa berdiri tegak. Saya tidak akan jatuh cinta ketika saya sedang belajar. Nah sekarang kayak gini misalnya, kalian jatuh cinta, ya kan? Tat, saya jatuh cinta. Gara-gara cinta ini, Tat, saya semangat hafalan. Ya. Lah, tadi ketika cintanya nggak jatuh lagi, ketika sakit hati, apakah hafalannya tetap akan terjaga? Itu kan percaya kan itu gue. Oke lah, misalnya saya hafalan gara-gara saya ingin mengejar cintaku, Tat. Saya ingin mengejar dia, saya ingin pintar, saya akan membuktikan bahwa aku adalah laki-laki yang hebat, aku adalah laki-laki yang soleh, aku adalah orang yang bisa, gitu ya. Tapi ketika dia mengkhianatimu, apakah kamu akan menjadi laki-laki kuat lagi? Itu seperti itu. Percayalah, laki-laki itu lebih lemah ketika dia patah hati. Perempuan patah hati gampang ngolet maning itu ya. Laki-laki itu susah itu ya. Apa kebalik ya? Oh kebalik. Nggih maning.
Lutfi beda demen ngomong enggak. Ya wes. Berarti yang mudah melupakan laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berarti kalau perempuan susah move on. Aduh, sen. Lah nikmatilah masa remaja kalian lah ya. Nikmati sebaik mungkin. Jatuh cinta ya sing wajar-wajar bela ya. Tadi kan al-hubbu rahmatalil alamin. Cinta itu adalah rahmat daripada Gusti Allah. Ya kan kita nggak tahu kan kapan kita jatuh cinta kan. Yang urusannya hati itu ya. Hati itu nggak bisa diotak-atik itu ya. Yang bisa diotak-atik ya pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.